Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81 tahun. Menjadi doa kita bersama, kiranya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kita yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Mari besarkan nama Tuhan, agungkan Dia, muliakan Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Oh, mulia nama-Mu, layaklah Engkau Tuhan. Haleluya. Segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa. Amin. Yang Maha Kuasa, oh mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Disembah Tuhan. Sungguh hanya Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain yang begitu besar dan luar biasa yang sama seperti Engkau Tuhan. Bahkan kasih dan kuasa-Mu yang sanggup untuk membebaskan dan memerdekakan kehidupan kami dari setiap dosa-dosa yang ada. Sehingga kalau kami boleh ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan yang lain Tuhan selain kehidupan kami, hanya untuk memuji dan meninggikan Engkau pada saat hari ini ya Tuhan. Untuk itu biarlah kekudusan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu yang melayakkan seluruh hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami datang menghampiri Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu, dapat menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, memberkati Engkau ya Bapa yang baik. Dan kami percaya maka Engkau akan
memberkati kehidupan kami dengan hadirat-Mu, dengan lawatan-Mu, oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan saja yang pimpin, Tuhan saja yang ambil alih semuanya ya Bapa yang baik. Dan kami alaskan doa kami, ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya di dalam Yesus Kristus hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya. Karena itu mari kita puji Tuhan, kita agungkan Dia, muliakan Dia. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi kita semua. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat Muliakan Dia. baik. Agungkan Tuhan kita. Dia baik Ya Yesus yang sangat baik dalam hidup kita semua. Amin. Dia sungguh Haleluya. baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu Terpujilah ya nama Yesus, Tuhan. nama Tuhan kita. Amin. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Amin. bersoraklah. Haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Puji Tuhan. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. kudus-Nya. Amin. Haleluya. Gerakkanlah Amin. Puji Tuhan. kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, Allah bangkit. Bersoraklah. Amin. Bersoraklah. Haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah Haleluya. Mari umat Tuhan kita bersorak, kita bernyanyi. Karena Yesus Kristus, Dia bangkit, Dia hidup. Amin. Amin.
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari Amin. pemenang dalam Haleluya. segala perkara. Terpujilah nama Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kibarkanlah panjinya, panji Kristus. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah pelindung kita. Dia adalah perisai kita. Oleh karena itu mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Amin. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. hidupku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam. Firman-Mu Firman Tuhan di adalah dalamku, kekuatan kita. Dia juga yang akan menenangkan tenangkan jiwa kita. jiwaku. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus Karena selalu Yesus
Yesuslah yang menopang hidup kita. Teruslah menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, Yesus ada di hatimu. Yesus ada di tempat ini. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati untuk menyembah Engkau. Memuliakan nama Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada di dalam hadirat-Nya. Kekuatanku hanya dalam hadirat. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Yesusku, amin. hanya Kaulah Tuhan Yesus, segala. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Engkau hadir Tuhan di hati kami. Engkau bawa setiap hati yang rindu, hati yang haus akan firman-Mu. Amin. Kami buka hati ke firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami bisa rasa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di setiap hati kami, di setiap pikiran kami. Dan dalam puji-pujian kami Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami menaikkan pujian penyembahan kami dari kehidupan kami yang berlayak di hadapan Tuhan. Dan kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin diberkati lagi oleh kebenaran firman-Mu. Hadirlah Engkau dengan kuasa-Mu dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar itu menuntun setiap langkah
kehidupan kami. Biar itu menguatkan setiap kami. Biar itu memperteguh iman percaya kami kepada Tuhan. Supaya semakin hari kehidupan kami menjadi semakin berlayak di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang sempurna seperti yang Tuhan rindukan dan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi dia Tuhan. Urapi kami juga semua Tuhan yang akan mendengar kebenaran firman-Mu. Bahkan Roh Kudus bekerja dalam setiap firman Tuhan yang diberitakan. Dan memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siapkan hati kami yang terbaik dan kami siap untuk kami dengar setiap kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus kalau sampai saat ini saya masih dipercayakan untuk melayani firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala yang juga mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Mari tidak berlama-lama saudara, kita buka Alkitab kita sama-sama. Terambil dari Injil Yohanes 8. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-36 sebagai landasan renungan kita pada saat ini, satu ayat pokok saja, terambil dari Injil Yohanes 8 ayat 36. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini yaitu hanya di dalam Yesus benar-benar merdeka. Nah, kita tahu bersama bahwa sebentar lagi kita akan memperingati atau merayakan ulang tahun atau hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini yang ke-81 tahun. Cukup lama, saudara. Namun banyak orang mengartikan kemerdekaan, sebuah kemerdekaan itu ketika dia memiliki banyak uang. Artinya dia bebas mau beli apa saja, dia bebas dia mau pergi kemana saja. Itu merasa diri dia merdeka, saudara. Atau ketika dia punya jabatan yang tinggi sehingga dia bisa memerintahkan siapa saja. Nah, ini kemerdekaan-kemerdekaan yang dianggap orang seperti ini, saudara. Saya catat di sini. Ini bagi saya merdeka bukan dengan bebas kita mau melakukan apa saja. Ini bukan merdeka kata saya. Ini sebuah kemerdekaan yang kebablasan, saudara. Karena begini, saudara, ada orang sekali lagi yang merasa merdeka kalau dia punya uang banyak. Dia bisa beli apa saja sekali lagi, dia bisa mau kemana saja, keliling dunia, it's okay. Atau dia punya pendidikan dengan jabatan yang tinggi, dia bisa perintah apa saja. Tetapi menurut kenyataan, banyak orang yang mungkin dia merdeka secara lahiriah, saudara. Tetapi secara batinia, dia tidak merdeka. Kenapa? Karena dia terikat dengan dosa. Nah, ini yang saya mau katakan. Orang-orang yang terikat dengan dosa akan menimbulkan sebuah ketakutan yang luar biasa. Dia takut ketika nanti dia jatuh miskin, dia tidak punya apa-apa lagi, dia tidak bisa sesuka-suka dia mau beli apa saja. Atau ketika dia usia sudah semakin tua dan ancaman dia mulai pensiun dari sebuah jabatan yang tinggi ini yang kemudian menimbulkan ketakutan, saudara. Sehingga saya catat di sini akhirnya muncul kepahitan terhadap orang lain. Artinya dia mulai cemburu dengan keberhasilan orang lain atau dia cemburu atau iri hati dengan kesuksesan orang lain, saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kemerdekaan yang sejati itu bukan berasal dari keberadaan hidup kita, saudara. Artinya bahwa
kemerdekaan seseorang itu bukan bergantung dari apa yang dia miliki. Baik hartanya, kekayaannya, atau jabatannya. Melainkan dari pribadi, satu pribadi Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus yang bisa membebaskan kita dari keterikatan kita, ketergantungan kita kepada dosa, saudara. Dan yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa harus hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita? Saya catat di sini 1 Romawi yang pertama, poin pertama saya catat di sini. Sebab manusia ini sudah terikat dengan dosa. Artinya bahwa dosa memperbudak manusia sehingga manusia tidak lagi mampu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Atau dengan bahasa sederhana begini, saudara. Ketika kita bergantung atau tergantung, terikat dengan dosa, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, hidup kita ini tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki lagi. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tanpa kita sadari melawan kehendak Allah. Dan karena itu, ketika manusia ini terikat dengan dosa, kita tahu bersama Alkitab katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan konsekuensi dari perbuatan dosa kita juga tahu bahwa kematian kekal, saudara. Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Tetapi kita tahu bersama bahwa Yesus menjelaskan masalah terbesar manusia bukanlah kemiskinan atau penderitaan, melainkan karena hidupnya itu diperhamba oleh dosa. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, Yesus sendiri mengatakan bahwa masalah terbesar kita manusia ini bukan karena kemiskinan atau penderitaan, melainkan karena hidup kita ini sudah diperhamba oleh dosa. Coba kita lihat bersama di dalam Injil Yohanes 8. Kita mundur sedikit ayat yang ke-34, kalau tadi 36. 34 firman Tuhan katakan begini, saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang siapa saja yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Itu kemudian tadi di atas saya katakan orang-orang yang diperhamba oleh dosa, mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tanpa mereka sadari sudah melawan firman Tuhan. Sudah melawan kehendak firman Tuhan. Kehendak Allah. Dan sebagaimana tadi saya katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Citra Allah, patronnya Allah sudah hilang dari setiap orang yang diperhamba oleh dosa. Dan kita tahu konsekuensi dari perbuatan dosa. Upah dosa adalah maut, kematian kekal, saudara. Nah, dosa ini yang mengikat manusia dalam berbagai bentuk. Baik itu kebohongan, artinya dia tidak pernah jujur lagi. Atau iri hati, saya catat di sini, saya ambil referensi dari catatan ini. Iri hati, selalu cemburu dengan keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Nah, muncul akar pahit. Akar pahit itu sulit mengampuni orang lain, sulit memaafkan orang lain. Sementara saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Dan kita butuh satu pribadi ini yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melepaskan keterikatan kita dengan dosa. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan. Jangan berharap saudara kita bisa diselamatkan, saudara. Kehidupan orang percaya, saya sangat percaya. Kalau yang kekal saja sudah Tuhan jaminkan, asal kita mau sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, terikat dengan Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, maka yang sementara dalam dunia ini pun Tuhan akan berikan kepada kita. Dan saya percaya orang-orang Kristen semua tahu ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dia senantiasa cukupkan karena dia adalah Yehova Jireh. Karena itu Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya di saat-saat menjelang kedatangan dia. Dia mau kita harus sungguh-sungguh melepaskan keterikatan kita dari dosa. Dan pribadi yang bisa membebaskan kita dari keterikatan dosa itu Yesus Kristus. Amin.
Coba kita lihat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Karena itu perhatikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Saudara perhatikan hari-hari ini luar biasa orang percaya. Banyak sekali saya ketemukan pengakuan-pengakuan dari keluarga sendiri bahwa mereka sudah mulai selingkuh dan seterusnya. Kenajisan hawa nafsu. Hawa nafsu ini saya lihat banyak hal yang muncul di akhir-akhir ini. Mereka hawa nafsu ini membuat mereka kecanduan. Saya catat di sini banyak hal itu kecanduan dalam hal judol. Aduh, banyak sekali. Itu satu paket, saudara. Judol dan pinjol itu satu paket, saudara. Ini kecanduan, saudara. Orang yang pinjol itu kecanduan juga. Gali lubang, tutup lubang. Dia pinjam satu, belum bisa bayar bunga. Dia pinjam lain, dia tutup bunga sini. Dia gali lagi, pinjam lagi. Itu terus dia akan terikat terus, saudara. Ini kecanduan, saudara. Begitu juga judol, main games, mabuk-mabukan, pesta, pora, dan lain sebagainya. Karena itu Alkitab katakan dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Sudah punya ini masih mau punya orang. Selalu ingin barang orang lain, itu terjadi, saudara. Lalu kemudian di sini dikatakan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan, garis bawahi, murka Allah. Dalam kurung atas orang-orang durhaka, orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran atau hal-hal yang demikian di atas. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Karena itu betapa pentingnya kita membutuhkan satu pribadi yang bisa membebaskan kita dari keterikatan dosa. Yaitu Yesus Kristus. Saya kasih sebuah contoh, saudara. Ketika seseorang dia katakanlah dia terjebak di lumpur pasir, saudara. Saudara perhatikan ya. Ketika dia terjebak di lumpur pasir, semakin dia berusaha untuk keluar, semakin dia terperosok, semakin dia tenggelam, saudara. Karena itu dia harus butuh orang lain, dia butuh pribadi yang lain, bukan dirinya sendiri, tapi dia butuh orang lain untuk mengangkat dia keluar dari lumpur pasir ini, saudara. Begitupun kehidupan saudara dan saya, ketika kita terikat dalam dosa, kita hidup dalam dosa, kita butuh satu pribadi yang bisa membebaskan kita, yaitu satu pribadi Yesus Kristus Tuhan. Nah, poin yang kedua saya catat di sini, kenapa kita membutuhkan Yesus Kristus untuk memerdekakan kita, untuk membebaskan kita. Karena itu Yesus datang untuk memerdekakan saudara dan saya. Artinya bahwa kita sangat membutuhkan Yesus Kristus, sebab hanya Yesus dia yang dapat memerdekakan kita. Sebagaimana ayat pokok tadi di atas katakan bahwa, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Nah, mengapa hanya Yesus? Saya catat yang pertama, kalau tadi di 1 Romawi, ini 1 biasa, saudara. Karena sebab Yesus telah menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 5, coba kita lihat Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Saudara, tidak ada satu manusia yang tidak berdosa dalam dunia ini, saudara. Sebelum kita lahir pun kita garis keturunan dari dosa. Karena itu sebelum kita lahir, Alkitab katakan sebelum kita lahir pun Tuhan sudah menebus saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Untuk melepaskan kita dari ketergantungan kepada dosa. Keterikatan kita kepada dosa. Karena itu sekali lagi saya bacakan buat saudara, firman Tuhan katakan dalam Roma 5 ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oh, luar biasa. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena itu Petrus juga katakan di atas kayu salib inilah Yesus menggantikan hukuman dosa lewat kematiannya untuk menebus saudara dan saya.
Karena itu dikatakan dalam 1 Petrus 2, coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan begini saudara. Ia sendiri telah memikul, dia yang pikul dosa saudara dan saya di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita, saudara dan saya yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oh haleluya, amin. Kenapa kita butuh Yesus? Karena hanya Yesus yang bisa membebaskan kita. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Hanya Yesus yang sudah menanggung segala dosa kita. Untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita dimerdekakan untuk kita bebas secara roh kita. Untuk bebas memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam poin yang kedua saya catat di sini. Kenapa harus Yesus? Yang kedua saya catat. Karena Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Artinya kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dosa telah dikalahkan. Coba kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Firman Tuhan katakan demikian saudara. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Wah, luar biasa. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan maut, menebus dosa saudara dan saya. Sehingga dia katakan, maut di manakah sengatmu, di manakah kemenanganmu, maut telah dikalahkan. Membuktikan pribadi Yesus itu yang sudah mengalahkan kematian itu. Dan dia memberikan kepada saudara dan saya. Ketika kita percaya kepada dia, kita tidak lagi mengalami kematian kekal. Kalau kita mau hidup dalam pertobatan. Karena kita tahu persis konsekuensi hidup dalam dosa. Kita terpisah dari Allah. Dan kita akan mengalami kematian kekal. Karena itu saudara, kita butuh Yesus Kristus dalam hidup kita. Jangan tunggu. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan untuk mau hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguhlah hidup dalam pertobatan. Lepaskan setiap ketergantungan kita kepada kecanduan apa saja. Ketergantungan kita kepada dosa apa saja. Lepaskan saudara. Kita mau hidup dalam pertobatan. Undang Yesus masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dia akan memberikan kebebasan kepada saudara. Kemerdekaan untuk kita bebas memuji dan memuliakan Tuhan. Di sana ada kemenangan yang kita akan rasakan dan nikmati. Dan poin yang ketiga saya catat di sini. Ciri orang-orang yang sudah merdeka di dalam Yesus Kristus. Sebagai ayat-ayat terakhir. Yang pertama, karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kehidupannya senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan di atas. Ada orang merasa merdeka kalau dia punya banyak uang. Dia bisa bebas beli apa saja, dia mau kemana saja. Atau karena dia punya jabatan yang tinggi, dia bisa perintah siapa saja. Secara lahiriah memang dia kelihatan merdeka. Karena dia bebas untuk melakukan segala sesuatu. Tapi secara batinnya harus jujur. Kalau dia terikat dengan dosa, karena apa yang dia hasilkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka perbuatan-perbuatan itu akan membuat dia rasa takut yang luar biasa. Takut miskin, takut susah, takut ketika nanti pensiun dia bukan siapa-siapa lagi. Itu akan muncul, sehingga muncul kepahitan kepada orang lain. Mulai iri hati, mulai benci, mulai dengki, mulai merasa tersaing dan seterusnya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, belum terlambat. Ada Yesus yang bisa menolong saudara. Datang kepada Tuhan Yesus, mau hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh. Undang Yesus masuk dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa saudara akan alami. Dan bukan saja secara lahiriah saudara bisa merdeka. Tapi secara batiniah roh saudara dibebaskan dari keterikatan dosa. Karena itu saya catat sini tadi, saya katakan kepada saudara, ciri orang-orang yang sudah merdeka dalam Yesus Kristus.
Yang pertama karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya orang yang merdeka adalah orang yang senang membaca firman Tuhan, senang mendengar renungan-renungan firman Tuhan, senang juga, saya catat di sini, melakukan firman Tuhan. Karena itu Alkitab katakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31, kita mundur lagi tadi. Yohanes 8 ayat yang ke-31, firman Tuhan katakan begini saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kata Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus. Satu pribadi yang luar biasa. Saudara boleh cari dalam isi dunia ini siapapun nabi yang pernah bisa menyembuhkan orang dengan namanya pribadi. Siapa nabi dalam dunia ini yang pernah membangkitkan orang dengan nama pribadi. Dan siapa nabi dalam dunia ini yang menjaminkan kehidupan kekal dengan memakai nama pribadi. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Bahkan dia katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku, kata Tuhan, berada, kamu pun berada. Tuhan sendiri katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan bahkan Alkitab juga mencatat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama siapapun dalam dunia ini, nabi siapapun dalam dunia ini. Selain satu pribadi, satu nama, Yesus Kristus yang menjamin keselamatan hidup kekal bagi saudara dan saya. Saudara masih punya kesempatan datang kepada Yesus supaya dia bisa memerdekakan kita. Agar kita bisa bebas memuji, memuliakan Tuhan. Bebas membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Alkitab tadi katakan, maka kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, yang percaya. That's so kalau mereka tidak percaya, tapi kalau yang percaya dia katakan begini, jikalau kamu tetap, artinya secara konsisten kita harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan, selalu punya waktu untuk mengikuti ibadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan selalu punya waktu untuk memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena itu dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Wah, luar biasa. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus sendiri berdoa dalam Yohanes 17. Ya Bapa, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Karena kita tahu persis Alkitab katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Yesus Kristus yang telah jadi manusia. Dan yang kedua, dia katakan di sini tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tadi saya catat di sini bahwa ciri orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, pertama hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua tidak lagi diperbudak oleh dosa. Artinya bahwa kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa, tetapi dosa tidak lagi menjadi penguasa atas kehidupan kita. Karena itu dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-15, Roma 8 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi sebagaimana tadi saya katakan di atas. Saudara boleh merdeka karena punya finansial, punya uang yang banyak. Saudara boleh merdeka, merasa merdeka karena saudara seorang pemimpin, pejabat tinggi dan seterusnya. Itu secara lahiriah. Tapi harus jujur, dalam batin ini tidak merdeka, saudara. Kenapa? Karena mungkin kita dapatkan hasil yang kita dapatkan menyimpang dari rencana atau dari firman Tuhan. Dan kemudian di sini dikatakan sebab kamu telah tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oh, luar biasa.
Sehingga kita punya akses langsung kepada Tuhan Yesus. Oleh Roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir saya catat di sini, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh. Artinya Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk hidup kudus. Dia katakan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oh, luar biasa. Undang Yesus. Panggil nama Yesus. Setiap kita punya masalah. Setiap kita punya pergumulan. Setiap kita punya kesempatan untuk berbuat dosa. Undang Yesus. Supaya Yesus bisa memerdekakan saudara dan saya. Amin. Dan sebagai ayat terakhir saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8. Kembali kepada Roma. Roma 8 ayat yang kedua sampai 4. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging ini telah dilakukan oleh Allah. Dengan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Kita ini yang berdosa, Tuhan tidak berdosa, tapi kita buat Tuhan berdosa karena dia mau menanggung dosa kita. Dan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, oh haleluya, tetapi menurut Roh. Amin saudara. Jadi mengapa hanya Yesus yang dapat memerdekakan kita? Karena Yesus telah menanggung dosa kita dan juga telah mengalahkan kuasa dosa maut. Karena itu dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Karena kebaikannya begitu nyata, dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Dan kalau benar-benar kita mau hidup dekat dengan Tuhan, maka kita pasti dimerdekakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama. Tuhan, oh sungguh heran jamaah Tuhan, bila hampiri dia hampiri engkau, oh sungguh heran jamaah Tuhan, oh sungguh heran jamaah Tuhan, oh sungguh heran jamaah Tuhan.
bebaskan kami dari keterikatan dosa dan memberikan kami kemerdekaan untuk bebas memuliakan Engkau ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya Yesus. Oh glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Begitu nyata kebaikan-Mu yang sudah kami alami dalam setiap kehidupan kami. Dan kebaikan-Mu bukan perkataan kami saja, tetapi nyata kami alami dalam setiap kehidupan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terlalu mahal penebusan yang Kau berikan bagi kami. Tidak sebanding dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena terlalu mahal Kau korbankan diri-Mu untuk keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bila hampirinya, Dia hampiri Engkau. Oh sungguh heran jamaah Tuhan. Bila hampirinya,
Dan aku tahu Yesus jamaku jadi baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami imani dalam kehidupan kami. Satu nama yang kami panggil karena kami mengenalnya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kembali kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur limpah terima kasih atas hadirnya Engkau di tengah-tengah kami. Dan memberikan kami kemerdekaan, kebebasan kami untuk datang menyembah Engkau, memuliakan Engkau, memuji Engkau. Oh haleluya, ini sukacita yang luar biasa yang boleh kami dapatkan daripadamu ya Tuhan. Dunia hanya bisa memberikan kesenangan yang bersifat sementara, tapi sukacita kami terima daripada Engkau yang tidak pernah selesai dan berhenti. Dan kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Engkau dapat membebaskan dan memberikan kemerdekaan kepada kami. Dan kemerdekaan yang sejati adalah kami bebas memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti berbicara dengan segala keterbatasan, kekurangan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak tinggal diam. Engkaulah penolong kami, Engkaulah penasehat kami. Artikan setiap kebenaran firman-Mu, agar setiap kami yang mengikuti ibadah ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, hidupnya diubahkan di dalam Engkau, diperbaharui di dalam Engkau, sehingga kehidupan mereka terikat kepada Engkau. Dan keinginan-keinginan hidup mereka mulai suka membaca firman Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus kami memperoleh kemerdekaan yang sejati ya Tuhan. Kami melepaskan kami dari segala kebelenggu dosa, keterikatan kami dengan dosa, kepahitan, ketakutan, dan segala sesuatu yang menjauhkan kami daripada Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami hidup dalam kebenaran-Mu dan menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami berada. Ya, biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan Yesus saja, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami dibebaskan, dimerdekakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di tanah hati kami masing-masing, agar firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, bawa hidup kami sampai kepada gereja-Mu yang sempurna. Memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan mata pencara mereka. Apa saja dikerjakan tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Berkati negeri dan bangsa kami ini yang menuju kemerdekaan ke-81 tahun Tuhan. Berikan damai sejahtera sukacita di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan kami berdoa Tuhan, hikmat marifat Engkau berikan bagi pemimpin-pemimpin negara kami, agar mereka bertindak sesuai dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga setiap pengambilan keputusan kebijakan tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, agar kami sebagai orang-orang yang percaya boleh dengan bebas leluasa beribadah kepada Engkau, karena kemerdekaan yang kami peroleh dari negeri ini dan kemerdekaan yang kami peroleh dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Mari Tuhan, kami akan tamatkan ibadah kami. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta, kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat siang ini, dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.